Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, pada hari ini Ibu adalah Ibu Ibratun Yuslina yang akan membawakan pembelajaran yang berjudul struktur dan fungsi jaringan pada daun. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran kita dipermudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi yang ingin kita bahas yaitu kompetensi 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan pada daun. Nah, sekarang pernahkah kamu melihat bentuk daun di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Tentu pernah dan sering sekali. Nah, sekarang kita masuk pada struktur jaringan pada daun. Struktur ini terbagi dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar pada daun itu ada yang disebut dengan tulang daun, ya, atau ibu tulang daun, dan ada helainya yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Kemudian Ibu lanjutkan. Dengan tipe tulang daun terdiri dari bermacam-macam. Di situ ada Ibu tayangkan bentuknya. Ada yang melengkung, bisa kamu lihat, ada yang menjari, ada yang menyirip, dan ada bentuknya sejajar. Kemudian berdasarkan susunan daun itu terbagi dua macam. Satu, daun tunggal. Di sini Ibu ambil contoh daun pada mangga. Kemudian yang kedua itu ada daun majemuk. Ibu ambil contoh di sini daun putri malu. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini setelah iklan berikut ini. Kembali lagi kita bersama Ibu di sini akan melanjutkan tentang bagian dalam daun. Bagian dalam daun itu secara garis besar terbagi tiga. Ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, ada jaringan pengangkut. Ya. Dalam jaringan epidermis itu ada terbagi dua, yaitu epidermis atas, bagian atas, epidermis bagian bawah. Kalau jaringan mesofil itu ada jaringan tiang atau yang disebut palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang atau spon. Untuk jaringan pengangkut ada flum dan xilem. Kemudian Ibu lanjutkan. Bagian dalam tadi Ibu jelaskan satu persatu ya.
pada jaringan epidermis itu yang bagian atas mengalami penebalan yang membentuk kutikula atau lapisan lilin. Sedangkan pada lapisan epidermis bawah itu terdapat yang namanya stomata. Kemudian Ibu lanjutkan, pada jaringan mesofil terbagi dua. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, jaringan tiang atau palisade, yaitu jaringan yang sangat rapat seperti tabung yang panjang mengandung klorofil. Kemudian jaringan bunga karang atau spon, kebalikannya tadi jaringan rapat, sedangkan ini jaringan yang sangat renggang dan juga mengandung klorofil. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut atau bagian C ya. Pada jaringan pengangkut ini yang seperti Ibu sebutkan tadi, ada xilem, ada flum ya. Masing-masing jaringan ini pun mempunyai fungsi ya. Kalau jaringan xilem itu tugasnya atau fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan untuk jaringan flum itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya. Bisa nanti kita lihat lebih jelas pada gambar penampang melintang daun. Nah, ini tadi yang gambar ini tadi yang Ibu jelaskan bahwa di dalam jaringan itu ada terbagi tiga, epidermis atas, epidermis bawah. Kemudian mesofilnya ada mesofil palisade dan spon ya. Kemudian jaringan pengangkutnya juga bisa kalian lihat di gambar secara detail ya. Kemudian Ibu lanjutkan, fungsi daun. Fungsi daun itu yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi kedua tempat pertukaran gas. Fungsi ketiga mengatur penguapan air atau transpirasi. Fungsi keempat sebagai respirasi. Ibu lanjutkan, tadi ada fungsi daun sebagai tempat fotosintesis. Nah, sekarang mungkin kamu sudah membaca ya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah intinya adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya, yaitu sinar matahari. Bahannya ada karbon dioksida, ada kloroplas dan air. Hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. Bisa kalian lihat reaksi kimianya, 6CO2 ditambah 6H2O, bantuan sinar matahari dan kloroplas akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat ya, ditambah 6O2 atau oksigen. Itulah hasilnya, hasil dari fotosintesis. Sekarang Ibu lanjutkan, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis terdiri 1. Air. Air berfungsi membuka stomata.
Semakin banyak air, maka semakin cepat laju fotosintesis. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida. Karbon dioksida, semakin banyak CO2, maka fotosintesis semakin cepat. Yang ketiga, klorofil. Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya. Semakin banyak, maka fotosintesisnya semakin cepat. Yang keempat adalah suhu. Fungsi suhu mempengaruhi kerja enzim fotosintesis. Suhu minimalnya 5 derajat Celcius, tetapi jika terlalu tinggi dapat merusak enzimnya. Kemudian yang kelima ada cahaya. Cahaya berfungsi memecahkan air. Setelah ini, Ibu akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Jangan kemana-mana ya. Masih bersama Ibu, kita lanjutkan materinya. Sekarang modifikasi daun, yaitu perubahan bentuk ataupun fungsinya. Yang pertama, pada umbi lapis. Nah, pada umbi lapis merupakan pelepah yang beralih fungsi menjadi penyimpanan makanan cadangan. Sementara itu, batang pada tumbuhan yang membentuk umbi lapis berukuran kecil yang disebut cakram. Contohnya di sini Ibu ambil bawang merah ya. Kalian sudah sering melihatnya. Kemudian Ibu lanjutkan. Yang kedua, modifikasinya ya. Modifikasi daun penangkap serangga. Daun penangkap serangga, ini Ibu ada ambil contoh ya, salah satunya yang bisa kamu lihat ya, merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat perangkap serangga. Di dalam kelenjar ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga. Ya, Ibu ambil contoh di sini kantong semar atau yang familiar di tempat kita Tanjung Dato. Ya, contohnya ini pun bermacam-macam ya, ada warna merah, ada warna hijau. Kemudian Ibu lanjutkan modifikasi yang ketiga, itu daun gelembung ya, atau utricula ya. Kalian bisa lihat contoh yang Ibu tayangkan di layar ya. Merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun, dari satu sisi ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Tuh, bisa kalian lihat ya. Ada Ibu ambilkan contohnya. Contoh namanya juga rumput gelembung. Kemudian Ibu lanjutkan lagi yang keempat. Yang keempat ini adalah daun kait. Dan ini juga sering kita lihat ya. Tidak asing lagi bagi kalian ya. Merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contohnya di sini Ibu ambil rotan ya, pohon rotan. Kemudian yang kelima ada alat pembelit
ya di sini modifikasinya. Merupakan bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilit tubuh agar dapat memanjat. Ibu ambil contoh sini, tanaman gloriosa. Pernahkah kamu melihat? Pernah ya? Kemudian yang keenam. Yang keenam ini adalah daun duri ya. Daun duri ini ada ibu ambilkan satu contoh gambar. Daun duri merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contohnya pada kaktus. Kaktus juga sering kita lihat ya. Tidak aneh lagi. Selanjutnya yang terakhir, duri daun penumpu. Apa itu duri daun penumpu? Ya. Duri daun penumpu itu adalah merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Sini Ibu ambil contoh sesuruh. Ini gambarnya ya. Ada Ibu tayangkan. Tugas untuk kalian di rumah, yang pertama, jelaskan fungsi xilem dan flum. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian di manakah yang kedua tempat terjadinya fotosintesis pada bagian daun, ya. Nah, tugas ini bisa kalian diskusikan dengan guru di sekolah. Nanti kalian kirimkan bisa lewat WhatsApp atau media daring lainnya yang bisa kamu gunakan. Demikianlah pembelajaran kita. Sebelum berakhir, Ibu ingin menyampaikan dari protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun lebih sering ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan yang ada di luar. Dan jangan lupa menjaga jarak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini bersama Ibu. Salah dan hilap mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.